Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, kita bertemu lagi di dialog kesehatan masyarakat yang saat ini saya Rutri Swantoro dan kedatangan tamu Bro Andi. Selamat datang Bro Andi, dan ada satu narasumber juga, ini teman kita. Oke, berkaitan di bulan Agustus ini, masih temanya kemerdekaan. Saat ini kita akan berbincang-bincang dalam dialog kesehatan masyarakat tentang narkoba dan pergaulan yang sudah terjadi di saat ini. Oke, langsung saja Bu Randi. Selamat datang Bu Randi. Ya, ketemu lagi Bu Randi. Masih sehat. Sehat Bu Randi. Alhamdulillah sehat. Ya, oke Bu Randi. Oke Bu Randi, saat ini di bulan Agustus, temanya masih bulan Agustus, masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, saat ini kita berhipoteria, kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Apakah dari sudut pandang Bu Randi saat ini benar-benar Indonesia ini atau bangsa ini benar-benar sudah merdeka, Bu Randi? Merdeka. Merdeka. Dari segi apa sih kita merdeka itu, kok bisa kita merdeka gitu, Bu Randi? Sebenarnya kalau merdeka dari sisi penjajahan, iya kita udah merdeka kan. Kita udah dideklarasikan bahwa kita merdeka sejak proklamasi kan 17 Agustus 45 oleh Soekarno-Hatta dan para pendiri bangsa kita, bahwa kita bebas dari penjajahan. Penjajahan zaman dulu memang penjajahan yang benar-benar kita tidak diberikan kebebasan secara berdaulat untuk bisa mengurus negara kita, ya. Harta-harta kita dibawa ke Belanda, ke Jepang gitu kan. Dan kita diperkerjakan, jadi kita bukan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ya. Tapi setelah kemerdekaan itu alhamdulillah progres bangsa kita menjadi luar biasa. Sampai sekarang ini kita juga sudah bisa bersaing secara teknologi, bersaing di Asia, di level Asia, bahkan di level dunia kita juga sudah bisa bersaing kan dalam segala bidang. Tetapi sebenarnya yang perlu diwaspadai adalah penjajahan ini bergeser, bro. Penjajahan bukan hanya dulu penjajahan, tapi penjajahan kita ini sudah banyak sekali yang kita sebenarnya terjajah, walau di suasana merdeka kita, tapi kita sebenarnya terjajah oleh segala sesuatu yang merusak, ya. Menurut saya merusak, ya. Jadi kita seperti narkoba, ya. Narkoba ini sebenarnya benar-benar menjajah. Para pengguna narkoba itu tidak berpikiran bahwa dia akan menjadi edik gitu kan. Dia nyoba pakai mungkin dari siapa namanya Bang? Panggilannya? Alek, iya Bang Alek. Bang Alek ini dulu mungkin pakai narkoba juga, dia nggak pengen jadi pecandu gitu kan. Dia juga mungkin dulu pakai narkobanya ya karena kumpul bareng teman gitu kan. Misalnya pas kita lagi malam mingguan bareng, kemudian kita lagi jalan bareng, nggak ada yang kepikiran dia bakal ini narkoba kan. Tetapi ya itu tadi, karena jahatnya narkoba tadi yang ada dia sifatnya membajak otak, akhirnya si pengguna narkoba ini lama-lama menjadi edik, ya. Dari penyalahguna akhirnya menjadi pecandu narkoba atau ketergantungan. Dari penyalahguna akhirnya menjadi ketergantungan narkoba. Nah, ini sebenarnya penjajahan yang kita tidak sadari. Nah, ini ketika kita tidak waspadai, kita tidak benar-benar sadari, ya ini benar-benar penjajahan yang benar, bahkan generasi yang dirusak. Kalau dulu Soekarno itu datangkan berapa pemuda, ya, saya akan guncangkan dunia, ya benar. Nah, kalau pemudanya ini dijajah narkoba, gimana dia bisa menguncangkan dunia, menguncangkan rumah tangga, ya kan? Akhirnya dia nggak bisa produktif lagi, bahkan yang parah dia akhirnya bisa terkena penyakit gangguan jiwa kan, penyakit mental yang saat ini banyak. Itu baru narkoba, belum judi online yang saat ini gencar. Ini saya juga browsing ini angka-angkanya, ya, mungkin saya bacakan juga, ya. Khusus di Provinsi Lampung nih, ya, menurut Kepala BNN, ya,
Kepala BNN Provinsi Lampung itu di secara keseluruhan di Provinsi Lampung ada 31.000 pengguna dan 30% pelajar ini loh. 30% dari 31.000 itu adalah pelajar. Berarti ada sekitar 2.700 pelajar. Nah ini related juga dengan kondisi kita saat ini di Wisma Ataraksi kemarin kan banyak ternyata anak-anak muda datang kemarin masih kelas berapa ya? Kelas 11 ya. Kelas 11 inti ya. Yang tangkapan Polda banyak banget ya. Kemudian Lampung ini miris juga nih bro, ternyata prestasinya naik. Lampung berdasarkan Drug Report 2023 tercatat memiliki 874 kawasan rawan penyebaran narkoba. Ternyata dia urutan ketiga se-Indonesia di bawah Medan dan Jawa Timur. Urutan bawah provinsi tingkat kerawanan tertinggi narkoba. Kemudian yang judi online. Judi online ini kan sudah viral nih bahwa bahkan sekarang alhamdulillah ada satgas ya bahkan ya untuk ya kita bersyukur ya jadi pemerintah segera tanggap bahkan yang endorse ya modus-modusnya termasuk ini sudah banyak ditutup. Ini kita bersyukur sekali karena memang sudah miris bahkan tidak ada satupun kabupaten yang lolos ya. Bahkan putaran uang bisa mencapai ratusan miliar di mana satu situs ada yang menjanjikan jackpot sebesar 9 miliar dalam satu hari. Ya, dan ini selebgram juga sekarang alhamdulillah sudah sudah ditangkap ya, Ini menjadi sesuatu yang perlu kita syukuri, tapi ini kan nggak akan pernah berhenti kan, ini ladang subur para para pengusaha-pengusaha yang menginginkan bangsa kita ya terjajah untuk keuntungan pribadi. Karena ini lahan-lahan basah kan. Lahan basah sehingga ini penjajahan loh, ini penjajahannya kita sekarang seperti itu. Itu fenomena-nya. Jadi artinya kita semangat kemerdekaan ya tetap kita harus semangatkan, bahkan tinggal kita berupaya bahwa merdeka yang sesungguhnya itu ya benar-benar kita bisa benar-benar produktif, bisa mengejar ketertinggalan ketika kita dijajah dulu ya. Kita punya potensi yang luar biasa dengan sumber daya alam. Karena sumber daya manusia kita dulu ya diakui kan bahwa dulu Malaysia pun mengekspor pengajar-pengajar dari kita. Nah, tapi kita sekarang menurun kan, yang diekspor Malaysia ART. Ini juga menjadi PR buat kita. Baik, berarti itu. Ya, saya rasa itu. Saya sekarang beralih ke Bang Alek ya. Kayak Bang Alek tadi jelasin bahwasanya narkoba itu menjajah tingkat dari remaja kita, pemuda kita dijajah. Apakah Bang Alek ini udah remaja atau dewasa, Bang Alek ini? Kategori remaja. Oh, remaja. Apa sudah dari remaja pakai narkoba? Coba jelaskan. Iya. Sejak kapan Bang Alek pakai narkoba? Saya sangat lama sekali, sejak remaja itu sekitar kurang lebih sekitar 8 tahunan ya dari sekarang. 2000 sekitar, kalau nggak salah 2015 itu. Saya Sekolahnya kelas berapa? waktu itu mohon maaf bro, ini bukan remaja, bukan sekolah tapi kuliah, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ya, masih remaja. Ya masih remaja lah ya. Remaja. Kategori remaja itu mulai mengenal, mengenal seperti yang Bro Andi bilang ya, itu zaman dulu juga sudah mulai, cuma tidak separah sekarang penjajahan narkoba itu. Iya. Dampak apa sih yang sudah dirasakan sehingga sampai saat ini Bang Alek di sini gitu? Apa yang sudah terjadi dalam Bang Alek remaja sampai dengan saat ini pakai narkoba? Apa yang sudah terjadi? Tentu sangat banyak sekali bro dampak yang tentunya saya alami ya, terutama dari segi psikolog ya, psikis saya itu sangat berpengaruh sekali. Contohnya kayak saya itu setelah memakai itu ya, setelah tahunan ya, bisa dibilang dari remaja sampai sekarang ini memakai. Pada awalnya memang tidak ada pikiran bahkan akan terjadi seperti apa, itu tidak ada pikiran. Tapi setelah waktu yang sangat panjang, sekarang saya alami dampak yang saya rasakan itu, dampak yang besar itu dari segi emosional bro. Jadi sering emosi ya,
dari sering berperilaku yang menyimpang seperti itu. Apalagi dari segi keluarga ya, dampak yang sangat besar sekali. Pokoknya negatif semua itu dampaknya. Negatif ya. Tidak ada yang positif. Dalam semuanya negatif. Apakah saat ini Bang Alek ini masih bekerja? Kalau sekarang sudah keluar bro. Gara-gara narkoba ini? Iya. Bisa dibilang 90% dari narkoba yang pengaruhi saya keluar. Ya saya diberhentikan ya bro. Dibilang di kasarnya ngomong itu dipecat. Dipecat. Iya. Karena ya itu efek dari. Mohon maaf, dari PNS kah atau abang ini pekerjaannya apa? Saya boleh tahu. Kalau jujur-jujuran bro, Ya. ini dari P3K bro. P3K di bidang ASN lah di ya. bidang Di bidang pendidikan. oh, pendidikan. Luar biasa Bang Alek ini ya. Iya. Sangat luar biasa sekali bro. Kira-kira sudah apa yang sudah habis dari penggunaan narkoba? Apakah Bang Alek ini bandar juga atau hanya Enggak, pecandu? kalau bandar saya nggak pernah berani bro, dari dulu nggak pernah berani. Untuk berjualan nggak berani. Saya pure pengguna pecandu. ya. Ya, pecandu itu udah sangat banyak sekali hal-hal yang saya lakukan ya. Itu hal ekstrim yang saya lakukan. Apa? Itu Sampai apa? Sampai menggadaikan SK. Oh. Menggadaikan SK. Kira kalau dinominalkan berapa duit yang sudah habis? Ya sekitar kurang lebih 100 lah bro. 100 sudah habis. Habis. Tapi itu dari ini ya, mungkin bukan pure untuk narkoba. Judi, larinya ke judi online karena pemakaian itu akhirnya efek dari narkoba tersebut itu berlari ke online itu. Tapi efek tidak sadar ya, itu di bawah pengaruh narkoba. Iya. Oke, terima kasih. Terus kembali ke Brandi. Ini salah satu contoh ya, Brandinya dari remaja sampai dewasa. Sudah menikah ya, Bang? Sampai menikah. Hampir masih siapa istrinya? Iya, masih tapi hampir. Oh, hampir. Oke, apakah ini salah satu contoh Brandi remaja yang rusak atau Berarti sepakat ya bahwa narkoba menjajah? Sepakat sekali. Sangat sepakat. Iya. Sekali. Jadi memang ini cerita real ya bro yang dirasakan. Ini salah satu dari sekian lah. Ya, ini alhamdulillah bersyukur Bang Alek ini belum terlambat lah ya, belum terlambat, artinya dalam kondisi dia masih bagus, psikologisnya masih bagus, masih bisa produktif walaupun pekerjaannya terancam, tapi itu bukan ending lah ya, artinya nggak ada lagi akhir tanpa kita bekerja jadi ASN, kita jadi nggak bisa makan juga enggak, tapi perlu disyukuri bahwa ini keluarga masih utuh ya. Walaupun ya nggak bisa utuh. Kalau suatu keluarga itu kalau sudah ada goncangan ya pasti akan retak-retak, dan ini beresiko untuk retak. Tapi upaya untuk mereka, istri masih memberikan kesempatan ya, keluarga masih support, bahkan diantarin untuk rehabilitasi. Ini kita perlu syukur karena banyak teman-teman kita yang sudah divorce, sudah bercerai ya, sudah cerai. Itu udah banyak karena sudah nggak kuat, sudah angkat tangan, angkat bendera putih lah. Angkat bendera putih karena dia juga pengen bahagia. Sementara sudah banyak kesempatan diberikan pada pasangannya, kok nggak berubah. Bahkan dia banyak juga yang sudah KDRT karena tadi emosinya kan dulu. Apalagi substannya sabu ya. Sabu ini memang luar biasa untuk mempengaruhi psikologis kita. Ya, banyak teman-teman yang 2 tahun rutin pakai itu rata-rata sudah butuh obat jiwa ya, untuk menstabilkan emosinya. Dan kalau terjadi kerusakan di sel otak kan konsepnya dia tidak bisa untuk regenerasi lagi kan. Ya, pasti akan ada kerusakan, tergantung rusaknya di mana. Kalau di daerah prefrontal ya dia pasti perilakunya terganggu ya. Dan itu kita nggak bisa milih ya. Jadi sehingga itu salah satu contoh yang benar. Bahkan kombinasi saat ini antara narkoba dan judi online itu juga banyak banget, sehingga kerusakan
ekonominya juga lebih ganas lagi, ya, lebih cepat untuk memiskinkan gitu kan. Jadi tapi yang perlu disyukuri banyak dari Bang Alek tadi ya, tidak terjebak di peredaran. Rata-rata kan kalau narkoba ini karena dorongan menggunakan tadi kan menghalalkan segala cara sampai kriminal ya, barang-barang di rumah habis ya dia kriminal kan? Atau dia ikut jualin biar dia dapat gratis kan. Kalau dia sudah ini ya dia menekuni gitu kan, lama-lama seperti itu, terlibat dalam jaringan ini. Alhamdulillah Bang Alek masih belum terlibat, jadi banyak disyukuri. Tapi yang lebih parah ini lebih banyak lagi angkanya ya. Di masyarakat kita lebih parah lagi sebenarnya. Baik Brandi, satu pertanyaan lagi, apakah seorang pecandu itu bisa sembuh sendiri Brandi tanpa ada bantuan atau rehab contohnya gitu Brandi? Apakah bisa Brandi? Saya tanpa bantuan saya bisa sembuh sendiri nih gitu. Seorang pecandu apakah bisa Brandi? Kalau seperti sadarnya bisa lah ya, sadarnya artinya sudah dengan beberapa kejadian dalam kehidupannya kan, itu baru oh iya saya, tapi ya rata-rata perlu dibantu, walaupun nanti bantuannya spiritual ya, akhirnya dapat hidayah dari seorang ustadz ya, dia ke pondok pesantren, tapi rata-rata tetap harus ada yang bantu. Dan saat ini pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan karena para penyalahguna ini tadi kan yang saya sampaikan pelajar loh, tapi yang lainnya ASN, ASN termasuk Bang Alek, ASN dan masyarakat umum banyak, bahkan para ASN termasuk penegak hukum yang terlibat pun diberikan kesempatan, nggak dipecat kalau dia ngaku ya, oh iya saya ada masalah narkoba, karena sudah pemerintah saat ini menyampaikan bahwa pengguna narkoba ini bukan kriminal, beda kan, nanti ada pengguna, kalau dia tidak terlibat, kalau dia emang penyalahguna atau pengguna narkoba dia nggak kriminal sebenarnya kan, korban jatuhnya berarti. Korban yang dia harusnya dia menyadari, oh iya saya ini make, saya harus datang ke IPWL yang ditunjuk pemerintah, institusi penerima wajib lapor, tujuannya untuk saya biar dibantu gitu loh. Ya, jadi pemerintah pun sudah menyediakan tempat-tempat yang bisa, salah satunya di Wisma Atarasis ini kita termasuk IPWL sosial yang kita di sini dengan tangan terbuka untuk menerima teman-teman yang wajib lapor ya. Terus selain itu juga banyak nih yang punya Kementerian Kesehatan itu ya, seperti rumah sakit jiwa, RSUD yang ditunjuk pemerintah yang memang sudah ada SDM-nya yang untuk membantu ya, ada konselornya gitu. Jadi rata-rata tetap harus dibantu. Iya. Balik ke Bang Alek nih. Bang Alek ini apa yang bisa menyebabkan Bang Alek itu direhab di sini? Apa yang sudah terjadi kok bisa Bang Alek bisa direhab ini? Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Bang Alek? Ya tadi ya, banyak sekali yang sudah saya alami ya bro. Itu yang tentu menjadi pukulan ya buat saya. Ya tadi yang saya jelasin di awal. Tapi yang membuat saya ingin sekali direhab ya, itu karena ya dari dalam hati, dari dalam jiwa ya, itu punya keinginan untuk sembuh bro ya. Nggak ada keinginan saya bisa sendiri, memang perlu bantuan. Memang perlu bantuan dari ya seseorang ya, atau dari orang lain, ataupun dari bantuan dari yayasan atau rehab ya, wisma seperti Wisma Atarasis. Jadi Bang Alek ini sadar bahwa saya nggak mampu kalau saya sembuh sendiri. Saya benar kata kalau ya, saya pribadi saya sadar saya nggak mampu untuk sembuh sendiri. Ya, sama seperti yang dibilang Bro Andi tadi. Sebenarnya bisa, tapi mungkin pergi ke pulau yang kan. Mungkin lari dari masih di sana kan, masih ada yang godain ya, temannya kita udah nggak pakai handphone didatang. Iya. Ada momen-momen itu ya. Ya memang ada jalan, butuh harus ada hijrah dulu ya. Iya tuh. Ada jalan ya, kita sadar sendiri atau sadar dengan bantuan orang lain tuh. Terus pengalaman apa ini Bang Alek setelah di dalam rehab atau pengalaman di rehab ini, apa yang sudah dapat? Wah banyak sekali di dalam rehab ini ya, di Atarasis ini sangat banyak pengalaman yang saya dapat ya Mas. Ya pengalaman seperti pengalaman di dalam ini ya mengajarkan kita untuk disiplin tentunya.
disiplin diri ya, introspeksi diri ya di sini, karena sering ya merenung ya, harus merenung. Apalagi di atraksi sini banyak kegiatan-kegiatan keagamaan tentu ya, dan tiap hari dilakukan, itu membuat kita ya, diri kita atau jiwa kita menjadi baik, menjadi lebih baik. Emang sebelumnya pada saat di rumah itu nggak disiplin dalam segi apa sih ini? Sama sekali nggak disiplin, karena ya itu bro, dari penyalahgunaan tersebut ya, pemakaian itu tentu berimbas ya. Bukannya ini saya membenarkan atau apa, dari pemakaian narkoba tersebut yaitu dampak negatifnya juga salah satunya saya jadi nggak disiplin waktu ya, apalagi sholat itu tidak sama sekali Tidak sholat sama sekali. ya. Bolong-bolong itu pun, kalau bolong itu pun ya, kalaupun sholat itu pun manipulatif ya, bohong, banyak bohong ya. Banyak bohong. Iya, hanya biar dilihat keluarga sholat. Oh gitu. Untuk dari bangun tidur juga, itu tidur ya, waktu tidur itu sangat terganggu, kacau, tidak pada waktunya. Yang Di berbeda waktunya. dengan dulu ya, ya. Iya. Kalau dulu kan berbeda sekali kan, setelah pakai narkoba dengan yang dulu kan, Iya, jauh sekali. jauh sekali bedanya. Jauh Dulu sekali. disiplin. Dulu disiplin, setelah memakai narkoba jadi berantakan semuanya. Yang waktunya tidur jadi bangun, yang waktunya bangun untuk tidur. Kembali 100% Kembali. ya. Iya. Dan sekarang di Wisma ini ya kembali pulih ke sebelum memakai. Bang Alek, coba sih ceritakan Bang Alek bisa sampai saat ini direhab itu gimana prosesnya kok bisa direhab? Proses ya bro ya. Prosesnya ya baik, jadi proses awalnya itu ya tadi bro ya, bisa direhab itu karena saya itu termasuknya nakal bro, dulunya parah ya, itu tadi kayak dulunya saya ini parah narkobanya, bahkan ya semua ya hal yang kenakalan remaja itu saya lakukan bro. Itu ya tiba di titik dimana saya akhirnya memutuskan untuk rehab, dan rehab tersebut ya bisa rehab di sini itu dari sumbernya dari internet awalnya, Sampai nyari sendiri atau yang menyarikan keluarga. Jadi sudah ada obrolan dengan keluarga. Jadi adik itu mencarikan sumber-sumber di mana tempat rehab yang baik, itu tempat rehab yang worth it gitu. Jadi setelah mencari ya akhirnya ketemu di atraksi, dan akhirnya bisa rehab di sini, alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang ke Bro Andi kali ya. Bro Andi, coba bisa ceritakan Bro Andi proses rehab itu seperti apa sih Bro Andi hingga merubah seseorang pecandu itu bisa sehat atau apa? Sembuh ya Bro Andi bahasanya itu. Itu prosesnya gimana Bro? Oke, terima kasih. Tadi Bang Alek dapat informasi dari internet ya, dari internet atau sekarang saat ini media sosial lah ya, media sosial. Jadi Atraxis ini mungkin kami sampaikan juga salah satu lembaga rehab yang sudah cukup lama di Provinsi Lampung, bahkan kita termasuk yang pertama kali yang berbasisnya komprehensif lah, artinya tidak ada beberapa rehab hanya berbasis spiritual, tapi di kita layanan kita komprehensif itu artinya semua aspek kita coba lakukan pendekatan ya, karena kan kalau lihat chronic relapsing brain disease gitu tuh, jadi memang di antara teman-teman itu banyak berbeda-beda ya masalahnya, dan metode rehab ini juga ya harus bisa mengakses semua kebutuhannya. Jadi kalau ditanya prosesnya tadi, teman-teman yang datang ke Wisma Atraxis terlebih dahulu akan di asesmen, di screening dan di asesmen. Screening itu untuk menapis, melihat bahwa seberapa sebenarnya tingkat penggunaan zatnya, apakah dia memang penyalahguna atau tidak gitu kan. Setelah di screening ada toolnya ya, kemudian di asesmen
ya sesemen. Nanti ada toolnya juga yang sudah terstandar ya, kita dengan menggunakan ASI ya yang sudah dimodifikasi, bukan ASI murni ya. Dari situ nanti akan terdapat informasi terkait dengan status penyalahgunaan zatnya, kemudian apakah dia terlibat di kasus hukum kriminal atau tidak, itu riwayatnya seperti apa, kemudian bagaimanakah keluarganya atau dukungannya, kemudian terkait dengan masalah fisik atau penyelidik fisiknya, misalnya ada nggak dia pernah tes HIV atau tidak, pernah dirawat dengan penyalahgunaan zat atau tidak, atau pernah dia kecelakaan karena waktu sedang mabuk ya. Kemudian ada juga riwayat psikiatri ya psikiatri itu pernah ada nggak gejala-gejala yang dirasakan, misalnya kayak susah tidur akhir-akhir ini, emosinya sensitif gitu. Kemudian ada nggak halusinasi, curiga sama orang atau tidak. Nah, setelah itu nanti akan ada rank atau kesimpulan. Skor tertinggi itu kan ada nih skor penilaian dari si asesor dengan dia atau dengan si klien. Itu akan ada ini skornya paling tinggi di poin apa? Apakah dia memang baru penyalahguna atau memang sudah ada masalah psikiatri? Kalau sudah ada halusinasi, ada curiga, emosinya labil, itu sudah perlu kita konsulkan ke psikiater. Sehingga nanti dia selain rehabilitasi ketergantungan zatnya, itu dia juga minum obat anti psikotik atau sesuai dengan gejalanya, bisa antidepresan. Kalau kan penyertanya, berarti dia sudah ada co-occurring disorder, namanya kalau dulu disebut dual diagnosis lah ya. Dan kita alhamdulillah bisa ya, jadi teman-teman juga bisa mendapat layanan psikiatrik di sini. Walaupun kita bukan klinik, tapi kita bawa untuk konsultasi ya ke rumah sakit jiwa, sehingga obat dari psikiater di sana. Selain itu kita juga berbasis spiritual juga ya. Jadi teman-teman ini setelah kita lihat memang rata-rata kalau dibilang tadi Bang Alek tadi yang tadinya disiplin tadinya ya sholatnya gak ingat ya, soalnya selama pakai narkoba itu memang seperti itu tuh. Jadi kadang pakai narkoba itu pertama kali pakai ya, dia akhirnya merasakan nikmatnya ya, akhirnya tersimpan tuh memori nikmatnya pakai narkoba. Tapi dia masih memikirkan kerja, keluarga, memikirkan masa depan. Nah lama-lama nanti pemikiran dia untuk keluarga, pemikiran dia untuk masa depan, hobi yang tadinya hobi ya, punya hobi itu lama-lama terkalahkan tuh. Akhirnya sehari-hari itu berpikirnya gimana pakai. Jadi full lama-lama isinya gimana pakai. Nah itu memang seperti itu. Nah, ya. Jadi kondisi seperti itu juga banyak disebabkan karena teman-teman ini lupa ya, spiritualnya itu lemah gitu kan. Spiritualnya lemah. Yang itu di sini kita coba bantu dia untuk sadar ya, ingat bahwa tentang kehidupan dia. Kemudian kontrol terbesar itu nanti yang harus dipunyai adalah kontrol terbesar itu bagaimanakah dia dengan Sang Pencipta gitu. Sehingga pemulihannya nanti kita bantu dia untuk benar-benar dia selain untuk masa depan dia, bahwa dia perlu pulih juga, bahwa ini tanggung jawab dia dengan Tuhan ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita juga pendekatannya spiritual. Jadi kita ada, kalau muslim kita memang ada ustadz ya, secara khusus kita ada Quranic learning ya, ataupun dengan ruqyah ya, terus ada konseling spiritual. Yang non muslim kita fasilitasi juga. Kalau dia mau ke gereja kita antar. Kalau keluarga mendatangkan pendeta atau mendatangkan untuk yang Hindu, kita juga fasilitasi. Jadi kita komprehensif gitu. Jadi kita dapat semua lah teman-teman. Jadi seperti itu programnya. Oke, ada pertanyaan satu lagi mungkin tadi. Gimana sih bro keadaan yang harus memutuskan bahwasanya ini harus direhab nih? Kadang beberapa kayaknya pecandu yang saya tahu itu
dia nggak mau bro di apa namanya di rehab ya. Dirimu nggak mau di rehab nggak awalnya? Awalnya Nggak mau. Nah, detik-detik apa sih bro ada keputusan keluarga itu harus memutuskan oh ini harus direhab nih gitu bro? Apa harus nunggu hancur dulu apa udah kelihatan terus harus direhab nih nah, gitu bro, atau dengan paksaan nih atau dengan apa gitu bro? Coba jelasan. Jadi kalau dia penyalahguna ya harus segera direhab. Walaupun rehab itu kan bukan harus rawat inap kan begitu ya. Di rehab itu banyak, ada rehab rawat jalan, rawat inap, tergantung dari hasil semennya dan asesmennya. Kalau dia tingkat penyalahgunaannya masih rendah dan sedang, sebenarnya bisa dengan brief intervention atau dengan edukasi dan juga bisa rawat jalan, ya, konseling rawat jalan. Ditambah lagi nanti mungkin dia ikut session ya, kelompok dukungan, terus ikut seminar, ikut kegiatan yang dia nggak harus stay di sini rawat inap. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau dia memang sudah patologis lah, menurut saya patologis. Kenapa? Karena dia sudah susah dikendalikan, penggunaannya memang sudah berat. Tambah lagi sudah ada masalah jiwanya, ya. Dia di rumah udah ngamuk-ngamuk, curiganya udah berlebihan, meresahkan. Ya. Terus tadi ya sudah kerugiannya udah banyak nih, ya. Apalagi sudah terancam dia bakal berurusan dengan hukum, ya. Ditambah lagi dia sudah merugikan keluarga, banyak tagihan ke orang tuanya, ya, orang tuanya habis-habis rehab, ya, harus segera direhabilitasi. Ya. Terus ini Bro Andi, ada nggak sih Bro Andi ciri-ciri yang perlu orang tua di luar sana ketahui bahwa oh ya anak saya ini harus ini pakai apa nih? Ada nggak sih Bro Andi ciri-ciri tertentu orang tua itu bisa mengetahui oh anak saya ini bisa dicurigai nih pakai ini? Ada ciri-ciri tertentu? Ada perubahan signifikan Bro dari perilakunya, ya. Kan kalau orang tua dekat dengan anak itu ya tahu lah perubahan anaknya, ya. Mungkin dari pergaulannya, circle-nya. Ini menjadi penting juga buat orang tua. Jadi nggak boleh orang tua itu cuek dia bergaul dengan siapa, karena sudah sangat menentukan dan sudah diteliti dan sudah dipesankan ya bahwa bahkan di Islam itu juga disampaikan bahwa agama seseorang itu dilihat dari temannya, gitu. Bagaimanakah perilakunya juga dilihat dari temannya, itu juga sangat penting. Jadi ada perubahan perilaku yang signifikan ya. Kalau sekolah ya dari akademiknya, laporan dari guru. Kalau dia sudah sering bolos, ada tanya nih ya, bolosnya kemana ya. Sudah mulai merokok juga dilihat juga ya, yang dirokok apa ya, terus teman-teman seperti apa, perubahan perilakunya. Tadinya nggak pernah maling, kok sekarang maling. Terus ada alasan juga, HP-nya jatuh, HP-nya hilang, HP-nya rusak, ya langsung percaya. Jadi segala sesuatu kebutuhan narkoba itu ketika dia masih dengan orang tuanya, biasanya dia dengan perilaku manipulasi ya. Ya HP-nya hilang, HP-nya jatuh misalnya. Ya, jadi dia punya request yang di luar prediksi lah. Yang itu kita harus sudah curiga, harus kita cek banget ya. Harus kita cek. Itu biasanya untuk beli ya, rata-rata untuk beli. Terus kalau ciri fisik Bro nih, kayak dengar saya pernah dengar kalau orang makai itu apa? Gimana sih orang makai itu kan giginya kadang ketek-ketek gitu Bro. Terus Ya. keringetan Tergantung gitu. yang dipakai lah. Oh gitu ya. Bawaan juga itu. Tergantung substannya. Bawaan dari pribadinya. Ya. Begitu. Kadang setiap pemakai itu beda-beda. Oh, ini beda lagi ya. Kalau ya. Bang Ali ini Sambil apa biasanya bisa kalau saya ini lagi makai itu kayak Kalau saya mungkin keringat dari keringat. Oh, keringat. Berlebihan. Keringat berlebihan padahal aktivitas tidak berlebih. tapi berkeringat. Iya, tapi banyak berlebih, itu berlebih. kayak bekerja padahal dia nggak bekerja Ya, santai. seperti itu. Bawaannya masing-masing sih. Itu. Ada juga salah satu kawan juga pakai giginya apa? Nah, bunyi ya kadang. Kalau stimulan ya ATS sabu dia biasanya dipakai untuk aktivitas ya. Iya, apa ada dulu yang orang tuanya malah justru nggak curiga, malah rajin ya. Masuk bersih malam, bersihin, kayaknya anaknya rajin banget. Katanya dia pakai doping, menyalurkan energinya gitu kan. Jadi
ya perubahan itu artinya pesannya bahwa kita orang tua harus dekat dengan anak, karena emang rata-rata segala sesuatunya itu bisa terdeteksi di rumah ya, dengan kalau orang tua itu benar-benar peka gitu ya. dengan anak, dekat Perubahan perilaku aja bisa menunjukkan anak saya Ya. kenapa nih sih gitu ya. walaupun memang tumbuh kembang kan ketika usia remaja kan sekarang juga bergeser nih, usia SD sudah mulai pakai. Kalau usia SD itu memang usia dekat dengan orang tua, beda lagi dengan usia remaja kan, karena dia memang mencari identitas, dia lebih dekat dengan teman-temannya. Nah kalau dia dekat dengan temannya, kita harus tahu temannya itu siapa, gimana, kita harus observasi kan. Karena substan yang baru kan sudah luar biasa, sekarang banyak Sinte kan. Sinte ini juga luar biasa loh dampaknya. Kalau Sinte kan perilakunya pasti beda lagi kan. Upaya apa sih Bro Andi atau pencegahan apa sih yang orang tua harus dilakukan kepada anaknya Bro Andi biar tidak sampai atau pakai narkoba gitu Bro Andi, atau menjauhi hal-hal itulah, atau mendekati saja. Ini berarti keluarga ya? Iya, dari keluarga. Kalau upaya pencegahan itu kan banyak skopnya, dari level pemerintah, dari level apa namanya institusi yang terkait, dan ini level keluarga. Menurut saya memang fokus kita adalah keluarga, ya. Maka pemerintah pun harusnya upaya-upaya untuk menguatkan keluarga itu menjadi penting, gitu. Jadi perhatian semua aspek lah. Karena pada dasarnya satu, ya mungkin nanti Bang Aling juga bisa ceritakan dari sisi keluarga apakah mempengaruhi kan. Ya, tapi rata-rata banyak di antara teman-teman pengguna itu yang tadinya mungkin dari rekreasional ya, dari coba-coba dan lain-lainnya, itu banyak yang semakin dia terjerumus lagi, semakin dia edik lagi, semakin dia pakai karena dia tidak nyaman dengan suasana keluarga ya. Karena pada dasarnya sebenarnya bagaimana keluarga itu harus bisa sebagai tempat yang nyaman buat semua anak-anak kan ya, tempat nyaman bercerita orang tua dan lain-lainnya, tidak kan banyak nih saat ini misalnya konflik di keluarga orang tua, jadi suami istri konflik, anak nggak betah di rumah itu kan, dia mencari kenyamanan di luar pasti kan. Jadi memang keluarga ini harus dikuatkan ya. Selain keluarganya harus kuat ini dari orang tua, nah anaknya ini harus dididik dengan baik ya, dididik dengan baik, kemudian disekolahkan juga dengan baik ya. Kalau pendidikan yang terbaik itu sebenarnya basic-basicnya bagaimana kan dia dikenalkan dengan spiritual, dengan ibadah dikuatkan ya, nilai-nilai itu dibangun namanya ya, nilai-nilai itu dibangun, walaupun nanti dia dibentuk juga sesuai dengan tumbuh kembang dia kan ya. Itu referensinya kita bisa dapat dari banyak sumber sih. Kalau menurut saya referensi yang kita ambil ya referensi yang sudah terukur lah ya. Kalau umat Islam yang kita referensinya pakai bagaimana cara Rasulullah yang itu sudah terbukti lah, dan itu nggak bisa dikesampingkan kalau menurut saya ya. Jadi kamu kalau mendidik anak ya harus ilmiah, dan cara-cara itu sudah teruji gitu. Cara-cara mendidik anak itu sudah teruji. Bagaimana kan kalau saya ambil Rasulullah dulu mendidik anaknya, mendidik generasinya gitu. Jadi kita dari keluarga ini juga harus memilih gimana cara mengarahkan anak. Kan banyak referensi. Kalau saya ambil dari salah satunya lah dari Ali bin Abi Thalib itu ya, mendidik anak itu 1 sampai 7 tahun ya, 1 sampai 7 tahun itu anak diperlakukan seperti raja ya. Jadi dia kasih sayang kita tampilkan pada anak, kita stimulasi yang optimal mungkin ya, kita sayang bener ya, kasih sayang. Walaupun juga kasih sayangnya itu juga tidak boleh toksik kan. Sekarang ini banyak toxic parent ya, terlalu dimanja. Apakah malah dibilang orang tua itu jadi helikopter parent. Jadi helikopter parent itu apa ya? Jadi di mana-mana anak harus termonitor ya, nggak boleh kalau ini nggak harus anak main nama itu nggak boleh diawasi gitu kan. Padahal anak itu juga perlu otonomi, jadi ada di fase-fase tertentu.
Kemudian ketika usia remaja, si anak itu juga harus diberikan kesempatan untuk dia dekat dengan itu diperlakukan sebagai tawanan ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu tawanan itu udah ada role-nya ya, baik buruk, kalau ini dapat reward, ini dapat punishment ya. Ketika dia sudah di usia 14 ke atas ya, usia remaja dan dewasa, itu memang secara tumbuh kembang anak dia sudah nyaman dengan orang lain, dengan grupnya, circle-nya. Nah itu anak kita perlakukan sebagai sahabat. Jadi memang ada referensinya sih Bro ya. Dan itu dipastikan bahwa orang tua, keluarga ini harus benar-benar kuat ya, harus benar-benar utuh. Ya. Jadi nanti kan gimana pun anak itu akan mengimitasi dari orang tua. Nanti mungkin bisa ditanyakan. Dan yang paling penting ketika anak itu memang sudah ada perilaku memakai, itu harus tidak boleh langsung dijudge, di stigma, harus kita bantu, kita tolong ya, sehingga kan ada perubahan sedikit pun ya. Sebenarnya bukan hanya narkoba nanti perubahannya ya, anak itu nanti dibully misalnya ya, anak itu nanti di keluarga itu, anak itu ternyata nanti misalnya gagal dalam pendidikannya, itu pun harus kita terima, harus kita pahami. Dan itu nggak boleh ketika anak sudah mencoba pakai narkoba langsung kita hakimi, langsung kita label dia ya, itu akan semakin terjerumus. Coba tanya Bang Alek, kalau di awal-awalnya langsung dihakimi, langsung dia mungkin waktu itu sudah ada keinginan untuk berubah tapi ternyata tidak dipercaya, terus kemudian selalu disalahkan di keluarga, terus dijadikan kambing hitam, jangan kayak dia, jangan kayak dia. Itu nanti dia akan semakin terjerumus ya. Jadi untuk apa dia berubah gitu kan? Jadi yang seperti itu ya. Dan kemudian memang leading sektor pendidikan itu harus di kepala keluarga ya. Ya, ibu itu walaupun ibu itu sebagai pendidik atau madrasah awal, tetapi bapak ini sebagai leading sektornya. Nah ini nggak boleh ibu ini nanti memprotes pola didik ayah gitu kan. Ini sering terjadi. Jadi orang tua yang tidak kompak dalam mendidik anak itu banyak. Misalnya si bapak sebagai kepala keluarga sudah bikin aturan seperti ini, di belakangnya ibunya nggak belain anak gitu. Yang ibunya toxic, lebih toxic parent tadi, memanjakan lah ya. Jadi memanjakan itu ya jadi bumerang juga ya. Jadi kasih sayang tadi ketika dia berlebihan jadi toksik semuanya Bu ya, semuanya seperti permen lah, kalau kita kelebihan ngasih ke anak kan giginya rusak ya. Jadi kasih sayang pun seperti itu. Jadi kita nggak boleh jadi toxic parent. Yang sering seperti itu kecenderungannya adalah ibu gitu kan, bapaknya sudah atur sedemikian tetapi ibunya di belakangnya bila. Ini banyak kasusnya, bahkan sampai anaknya direhab pun itu kita lihat pola komunikasi yang buruk di keluarga. Nanti silakan tanya Bang Alek ya, apakah faktor keluarga juga berperan terhadap. Jadi orang tua itu memang harusnya berperan besar ya Bro. Betul. Belajar, Iya. perlu mengetahui gimana cara mendidik yang benar gitu, gimana cara dia harus bekerja sama untuk mendidik anak gitu. Oke, sekarang ke Bang Alek nih, Bang Alek. Ya. Dalam kehidupan Bang Alek sendiri seperti apa sih sosialnya terhadap keluarga, terhadap istri, apa yang terjadi selama ini? Ya, kalau boleh cerita sedikit ya, antara saya dengan keluarga itu ya ada ya Bro, itu sedikit kayak masalah itu di yang lalu itu banyak sosialnya kurang tentunya. Waktu itu memang tidak terbuka itu loh, tidak terbuka lah kalau dengan orang tua. Yang pertama dan orang tua itu saya kurang terbuka, Jarang ngobrol atau jarang ngobrol kasih ya, karena saya mungkin juga nggak yang di rumah terus Bro, dulu memang aktivitas di luar. Itu kalau dari segi keluarga memang kurang komunikasi, apalagi dengan ayah ya. Ayah itu karena bertolak belakang sama ayah ya.
Jadi sering konflik dengan ayah. Sering konflik dengan ayah dan dengan ibu juga, walaupun ibu sering membela dan lebih dekat dengan ibu, namun ya itu tetap renggang karena saya jarang di rumah dulu. Itu mungkin dari faktor keluarga yang mengakibatkan saya Terus pakai. Ya, Tapi pernah nggak sih Bang Alek ini ketahuan pakai dulu terus sempat berhenti tapi gagal gitu, pernah nggak Bang Alek? Pernah bro, di masa itu pasti pernah. Kalau yang Ceritakan juga, ceritakan. Iya, Pernah berhenti. dulu itu saya pernah itu berhenti di titik dimana saya menemukan ini bro, ini saya calon istri itu mau nikah, memang sudah ada runding keluarga dan sudah mau menikah. Maka itu sempat saya berhenti itu selama 1 bulan. 1 bulan itu karena memang udah nggak ada lagi ini, ya udah buat apa saya nakal, sudah mau ini kan, mau bina keluarga. Nah di saat itu malah ini bro, akhirnya saya gagal nikah dengan support dari keluarga juga kurang. Itu akhirnya saya membuat saya galau lagi, pakai lagi akhirnya. Jadi dari nikah terus pakai. Iya, terus pakai. Backup dari keluarga kurang ini. Ya bukan saya yang mengejat keluarga, tapi mungkin karena sayanya yang nggak dekat, saya langsung pergi gitu aja, pergi-pergian terus. Itu Terus, 1 bulan. Sekarang udah menikah ya? Sekarang udah menikah. Sampai masih pakai tapi. Waktu saya menikah pun masih pakai. Setelah kejadian gagal nikah itu, saya menjadi kebutuhan. Pakai itu jadi kebutuhan. Sampai ya akhirnya saya rehat. Itu. Terus sebenarnya ini Bang Alek kan sekarang udah banyak perubahan ya Bang Alek ya. Alhamdulillah. Setelah direhab. Ya. Kemudian apa sih rencana ke depan buat Bang Alek ketika nanti pulang dari rehab? Oh tentu banyak sekali tuh, kalau ngomongin planning banyak sekali ya. Apalagi yang sudah diajarkan di Akta-Rasis ini sangat berperan penting sekali, sangat besar sekali pengaruhnya terhadap saya sendiri, dari agamanya ya tentu yang paling utama. Dan nanti ketika saya di rumah, saya pun akan menerapkan yang diajarkan oleh Akta-Rasis. Tentunya ya yang pertama ya tentu sholat. Dari sholat itu wajib harus aktif. Sholat 5 waktunya tidak boleh ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ngaji itu ya, kajian-kajian itu. Terus circle ya, menjadi circle yang sebelumnya bro. Circle saya yang mungkin circle saya dulu yang situ banyak sekali pemakai ya, orang-orang yang kurang baik situ, itu diganti circle dengan yang baik-baik, teman-teman yang baik. Itu ya itu mungkin yang bakal saya lakukan pertama kali. Untuk yang pertama biasa. Dengan sekuat tenaga kita, bahwa kita harus menjadi bangsa yang besar seperti cita-cita para pendahulu kita, para pendiri negara kita. Jadi kita harus benar-benar merdeka dari segala bentuk penjajahan, termasuk yang narkoba, yang ini menjadi momok karena yang diancam adalah rusaknya generasi. Sehingga kita harus bergandengan tangan, terutama kembali kita kuatkan keluarga kita bangun generasi kita menjadi generasi yang produktif, yang positif, yang jauh dari narkoba. Jadi dan kita harus sensitif terhadap lingkungan kita. Kalau kita sudah disinyalir ada peredaran, ada penyalahguna, itu kita harus, kalau penyalahguna kita harus bantu, gimana tempat rehabnya kita harus tunjukkan. Kalau ada peredaran kita harus laporkan kepada BNN atau pada kepolisian agar generasi kita aman semua. Jadi kita harus respect pada anak-anak kita, di keluarga kita, juga pada lingkungan kita. Kalau itu bisa kita terapkan setiap keluarga seperti itu, ya insya Allah generasi kita akan menjadi aman lah. Ya. Kita akan menjadi bangsa yang besar, optimis kita harus optimis. Karena saya itu. Demikian pemirsa, bincang-bincang kali ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kedepannya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih produktif. Kita akan kembali lagi dalam
dialog berikutnya. Terima kasih.